Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua. Video kali ini akan membahas mengenai The Treaty of Westphalia. Westphalia sangat mustahil untuk dilewatkan dalam mengkaji pemahaman mengenai hubungan internasional karena perdamaian ini merupakan momen penting sebagai tonggak sejarah dalam perubahan peradaban manusia baik di Eropa, dunia pada umumnya di bidang hubungan internasional. Beberapa pemahaman dan istilah penting yang lahir dari Westphalia antara lain konsep persamaan negara, kedaulatan, konsep nation state, negara bangsa, dan juga pembentukan Uni Eropa itu sendiri. Sehingga dikatakan oleh banyak pengamat, kita harus menarik pelajaran dari perjanjian ini. Perjanjian ini juga disebut Perjanjian Damai yang ditandatangani pada tahun 1648 di kota Osnabrück dan Münster, bagian dari Westphalia. Itu adalah perang agama, diperkirakan lebih dari 8 juta menjadi korban perang ini, dan ini merupakan salah satu konflik paling mengerikan dalam sejarah Eropa. Perang ini terjadi antara Katolik dan Protestan, perseteruan yang sangat sadis dan massal. Anda bayangkan saat itu Indonesia belum lahir, Eropa termasuk Belanda sudah berseteru rebutan kekuasaan dan politik. Dan yang sangat mencengangkan, mereka konflik dalam perebutan pengaruh agama. Itulah faktanya. Awal abad ke-16 di Eropa Barat dikategorikan dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap gereja Katolik Roma. Masyarakat semakin frustrasi dengan sistem hierarki Katolik dan korupsi dari kepausan dan penguasa agama. Gereja Katolik Roma menjual surat pengampunan dosa kepausan yang ditujukan yang dapat menjamin keselamatan bagi dosa-dosa yang mereka akui dan pengampunan dari api penyucian. Padahal sebetulnya adalah dalam rangka mendapatkan penghasilan yang lebih besar bagi gereja yang ditujukan sangat membantu gereja Katolik dalam membangun kembali Basilika Santo Petrus. Apakah sebetulnya hasil dari Treaty of Westphalia ini? Hasil yang penting yang jelas adalah satu, perjanjian itu memberi jalan bagi kemerdekaan Swiss dari Austria dan kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Dua, kerajaan atau kekuasaan Jerman mengamankan otonomi mereka. Dan ketiga, Swedia memperoleh wilayah pembayaran tunai. Brandenburg dan Bavaria juga memperoleh keuntungan, dan Prancis memperoleh sebagian besar wilayah Alsace dan Lorraine. Perjanjian ini dianggap sebagai tonggak perkembangan menuju toleransi dan sekularisasi pemukiman. Bagi para sejarawan, perdamaian Westphalia 1648 adalah titik balik dalam kemampuan Eropa untuk hidup dengan keragaman agama, religious diversity. Kedaulatan negara untuk dapat mengelola urusan agama mereka sendiri harus diabadikan. Ini kemudian Westphalia juga membuka jalan bagi terciptanya negara bangsa modern dengan perdamaian yang dijaga oleh keseimbangan kekuasaan, balance of power. Perang 30 tahun dimulai sebagai perang saudara agama antara Protestan dan Katolik di Jerman. 30 tahun perang tersebut dapat dikategorikan dibagi dalam 4 fase. Itu fase pertama 1618 sampai 21 yaitu revolusi Bohemian. Kemudian 1621 sampai 24 Palatinate fase, kemudian 1625-29 intervensi Denmark, dan 1630 sampai 35 intervensi Swedia, dan 1636 sampai 48 intervensi Prancis. Perdamaian Westphalia, pemukiman Eropa tahun 1648, mengakhiri perang
80 tahun antara Spanyol dan Belanda, dan fase perang 30 tahun Jerman. Perdamaian dinegosiasikan dari tahun 1644, jadi 4 tahun, di kota Munster dan Osnabrück di daerah Westphalia. Perjanjian Spanyol dan Belanda ditandatangani pada tanggal 30 Januari 1648. Perjanjian tanggal 24 Oktober 1648 mencakup Kaisar Romawi Suci Ferdinand III, pangeran-pangeran Jerman lainnya, Prancis dan Swedia. Inggris, Polandia, Rusia, dan Kekaisaran Ottoman adalah satu-satunya kekuatan Eropa yang tidak terwakili di kedua majelis tersebut, dan beberapa sarjana hubungan internasional memuji perjanjian tersebut dengan memberikan dasar dari sistem negara modern dan mengartikulasi konsep kedaulatan wilayah teritori. Perjanjian Westphalia menandai akhir dari sebuah zaman dan pembukaan zaman yang lain. Belum perjanjian itu, ada dua dunia yang diatur dan secara harmonis dalam spiritual dan duniawi oleh paus dan kaisar. Dunia ini dicirikan oleh konsepsi hierarkis tentang hubungan antara entitas politik yang ada di satu sisi dan kaisar di sisi lain. Khususnya reformasi dan Renaissance dan ekspresi dari meningkatnya dorongan individualisme dalam politik, nasionalisme masing-masing di bidangnya sendiri menyerang otoritas tertinggi yang diklaim oleh paus dan kaisar. Di bidang politik itu menandai ditinggalkannya gagasan tentang struktur hierarki masyarakat dan pilihannya untuk sistem baru yang dicirikan oleh eksistensi multiplitas negara. Masing-masing berdaulat di dalam wilayahnya, setara satu sama lain, dan bebas dari otoritas duniawi eksternal. Sistem baru ini tumbuh pada hukum internasional yang mengakhiri keseimbangan kekuasaan, hukum yang berorientasi di antara dan bukan di atas negara. Kajian hukum internasional dilakukan oleh Hugo Grotius, membangun sistem hukum baru yang sama sekali tidak relevan dengan agama. Keseimbangan kekuasaan, kesetaraan negara, dan toleransi dalam hubungan internasional adalah salah satu warisan dari Perjanjian Westphalia. Dengan Perjanjian Westphalia, konsep otoritas di atas negara telah berubah. Sebelumnya, otoritas ini adalah kepausan dan kekaisaran Romawi Suci. Namun, setelah traktat kekuasaan di atas negara dibentuk oleh negara-negara dengan kehendaknya sendiri. Gagasan ini dapat kita lihat dengan jelas pada moto Uni Eropa dalam Variate Concordia. Itu berarti kesatuan dalam keragaman. Selain itu, Perjanjian Westphalia memiliki skala besar tentang apa yang perlu dipelajari. Inovasi-inovasi yang didasarkan pada perjanjian tersebut. Di bulannya Perjanjian Westphalia 1648 adalah salah satu titik balik terpenting dalam sejarah dunia, karena efek jangka panjangnya dapat membantu kita memahami dunia dengan lebih baik dan memecahkan masalah kita.